Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Haryani, NIM 0101181007, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas A. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Maulidah Rasul dalam rangka memenuhi tugas praktikum retorika dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai sekarang ini kita telah diberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, dan itu semua gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya agar kita bertakwa dan senantiasa selalu mengingatnya. Tak lupa pula sholawat dan salam marilah kita ucapkan untuk kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, hingga zaman yang terang benderang dengan iman dan Islam. Baiklah, bulan Rabiul Awal dalam kalender Hijriyah merupakan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Beliau diyakini lahir pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, yaitu 570 Masehi. Umat Islam di banyak wilayah memperingati tanggal tersebut setiap tahun sebagai hari Maulid Nabi, di mana meneladani dan mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Kemudian pada ayat yang lain Allah juga menerangkan ketaatan kita sebagai seorang muslim kepada Rasulullah juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa juga ayat 80 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Yang artinya, barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Nah, Rasulullah adalah panutan bagi kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, agar kita semua dapat selamat dan bahagia selama hidup di dunia dan di akhirat. Tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka selanjutnya tinggal kita nih sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk patuh dan taat pada apapun yang dianjurkan dan diperbolehkan oleh Rasul, yang dilakukan juga, sehingga pada momentum bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan kelahiran Nabi, untuk kembali mengecek apakah hidup kita ini yang kita jalankan saat ini sudah sesuai apa belum nih
dengan apa yang dicontohkan Nabi atau belum. Sikap kita dalam meneladani Nabi sudah sampai pada aspek yang mana? Jika masih jauh, mari kembali baca, pelajari, dan melaksanakan segala perintah Nabi kepada kita agar kehidupan yang dijalankan saat ini berada dalam jalur yang benar menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita juga senantiasa berdoa agar diberikan ilmu hingga kekuatan untuk dapat meneladani Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Nah, kedatangan Nabi Muhammad ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Syekh Yusuf Qaradawi dalam buku Kaifa Nata'amal Ma'al Quran mengatakan bahwa salah satu tujuan syariat Islam yaitu menyucikan hati dan meluruskan akhlak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya aku Muhammad diutus hanyalah untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak manusia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, pelajaran akhlak dari Nabi Muhammad ini menyebar ke Jazirah Arab dan diterima masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap kebenaran berkaitan pula dengan moral penuturnya. Oleh sebab itu, kebenaran yang didakwahkan Nabi Muhammad mudah diterima seiring dengan kesempurnaan akhlak beliau. Baiklah, demikian ceramah singkat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan sedikit manfaat dan pelajaran berharga bagi kita yang hadir yang telah menonton ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Haryani, NIM 01011 81007, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam KPIA. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Isra Mi'raj dalam rangka memenuhi tugas praktikum retorika dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sebagai umatnya telah diberikan beribu-ribu nikmat beserta nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, berupa air, udara, dan yang terpenting yaitu nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan dan keluangan waktu, sehingga kita sama-sama dapat mendengarkan ceramah yang singkat ini. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita ucapkan kehadirat Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan yaitu zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang serta berteknologi saat ini. Kita semua saat ini telah berada di bulan Rajab, merupakan bulan salah satu bulan Hijriyah, yang dimana pada bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh setiap umat manusia, terutama adalah umat Islam itu sendiri, karena pada bulan Rajab itu terjadilah peristiwa besar yang pernah dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad-abad yang silam, yaitu Isra Mi'raj.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi narakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Nah, menurut arti bahasa, Isra itu berarti perjalanan di malam hari. Akan tetapi secara syariah, Isra adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram, yaitu di Mekah, menuju ke Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, yang penuh mengandung rahasia dan keajaiban. Sedangkan Mi'raj menurut arti bahasa yaitu jenjang naik. Nah, akan tetapi yang dimaksud ialah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar, sehingga akhirnya sampai ke suatu tempat yang paling tinggi bernama Sidratul Muntaha, suatu tempat yang tidak mungkin dicapai oleh manusia dengan kemajuan teknologi yang bagaimanapun canggihnya kecuali oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nah, disitulah Rasulullah SAW menerima langsung dari Allah tentang sholat 5 waktu yang harus dikerjakan olehnya dan seluruh umatnya. Teman-temanku sekalian, pada bulan yang penuh berkah ini kita perlu lebih banyak melakukan muhasabatun nafsi atau introspeksi diri, terutama yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sholat, khususnya itu kualitas ibadah secara keseluruhan. Karena sudah seharusnya kita selaku kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kualitas diri dan amaliyah kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang yang amal hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Rugilah orang yang amal hari ini sama dengan amal hari kemarin. Maka beruntunglah orang yang jika amal hari ini lebih baik dari kemarin. Karena amal ibadah sholat menjadi tolak ukur dari identitas seorang muslim. Maka segala upaya untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, ikhlas dan makbul termasuk rangkaian ibadah. Sedangkan sholat yang khusyuk, ikhlas dan makbul itu tidak akan pernah terwujud jika tidak didukung dengan ilmu. Oleh karena itu, Islam mewajibkan semua muslimin muslimat untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu itu sangat berguna bagi diri kita sebagai manusia, juga dalam menuntut ilmu juga sebagai ibadah. Baiklah,
Demikian ceramah singkat saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Haryani, NIM 0101181007, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema menyambut bulan Ramadan dalam rangka memenuhi tugas praktikum retorika dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada saat ini kita masih diberi beribu-ribu nikmat yang tak terhingga dan tak terukur jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utama itu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kemudian nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana semestinya. Tak lupa pula sholawat dan salam marilah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, hingga pada saat ini yaitu zaman yang terang benderang dan berteknologi tinggi. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dalam wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya dan Dia langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk dan tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Artinya, bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi amalan puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Yang kedua adalah puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penghargaan atau pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lampau.
muttafaq alaihi. Iman maksudnya beriman dengan Allah dan ridho atas diwajibkannya puasa Ramadan. Nah, pengharapan yaitu pengharapan balasan dan pahala dari Allah. Jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajibannya berpuasa, serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang ketiga, bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amalan anak Adam untuknya dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan dianggap 10 kali kebaikan tersebut dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena amalan itu untukku dan aku akan membalasnya, disebabkan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu, lapar dan dahaga sehari penuh, dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah di akhirat dengan memasukkannya ke dalam surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk orang yang berpuasa 2 kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya. Muttafaq alaihi. Yang kelima, bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat, maka berikanlah syafaat. Al-Quran berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat. Rasulullah berkata, maka keduanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Nah, itulah 5 keutamaan puasa Ramadan, dan masih banyak lagi keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan semua keputusannya. Amin. Demikian ceramah singkat saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Haryani, NIM 0101181007, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas A. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Nuzulul Quran dalam rangka memenuhi tugas praktikum retorika dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini sampai saat ini kita masih diberi beribu-ribu nikmat yang tak terhingga dan tak terukur nikmatnya. Yang terutama itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana semestinya sampai saat ini.
Tak lupa pula sholawat dan salam marilah kita ucapkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya darinya Islam disampaikan kepada kita sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Nah, pada hari ini sekitar abad 14 yang terjadi, sekitar 14 abad yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, tidak hanya bagi umat Islam tapi juga bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Kita ketahui hari di mana Al-Quran pertama kali diturunkan di bumi melalui perantara Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Huda atau bulan petunjuk karena wahyu yang pertama kali turun di muka bumi. Adapun Al-Quran tersebut hanya berisi dua hal, yakni petunjuk hidup bagi manusia dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hal ini juga disalahartikan bahwa Al-Quran akan senantiasa melindungi seluruh manusia. Tentu saja ini tidak benar. Mengapa demikian? Karena manfaat dari Al-Quran hanya berlaku bagi mereka yang bertakwa. Jadi bertakwa jadi Islam saja tidak cukup untuk membuat kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nah, kembali kepada bulan Ramadan dan kitab-kitab Allah. Bulan Ramadan juga dikenal dengan nama bulan wahyu, yakni bulan di mana seluruh kitab-kitab Allah pertama kali diturunkan. Tidak salah jika bulan ini memiliki timbangan yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa beberapa kitab suhuf atau zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada permulaan bulan Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Sedangkan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam ke-13 Ramadan, yang kemudian seperti yang kita ketahui Al-Quranul Karim diturunkan pada malam ke-17 Ramadan di Gua Hiro melalui perantara Jibril. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah mengenai Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, membaca Al-Quran satu huruf saja merupakan kebaikan bagi pembacanya. Kemudian kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat yang serupa. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis Hasan Syahih. Jika saja pahala yang dikerjakan manusia dapat dimatematikkan, maka bayangkan berapa banyak angka yang didapatkan ketika membaca satu saja surah, satu saja huruf, sedangkan satu huruf saja sudah merupakan kebaikan yang dilipat gandakan. Kemudian pahala membaca Al-Quran tidak hanya sebatas itu. Bahkan orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Orang Islam
orang Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran, membenarkan bacaan, dan mengamalkan perintahnya, perintah Allah yang ada di dalamnya. Tidak ada batasan usia dalam mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri dipelajari sampai mati. Sampai mati saja belum tentu bisa menguasai seluruh apa yang ada di dalamnya, apalagi kalau tidak. Al-Quran ini sangat penting dan berpengaruh bagi kita dalam mengatur kehidupan sehari-hari, bahkan hukum-hukum tertera semua dalam Al-Quran. Nah, jadi jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka insya Allah kehidupan kita dunia akhirat akan selamat. Demikian ceramah singkat saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Haryani, NIM 0111810007, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan tema pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah dalam rangka memenuhi tugas praktikum retorika dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik semesta alam yang menguasai baik yang nyata maupun yang gaib, serta tidak ada perkara yang sulit di sisinya, yang telah memberikan nikmat berupa iman, berupa Islam, sehingga kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Salam dan sholawat kita ucapkan untuk Rasulullah SAW, yang hanya darinya lah Islam disampaikan kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Baiklah, berbincang mengenai masjid, ada salah satu hadis yang membahasnya, yaitu bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Masjid adalah tempat yang sangat mulia. Mendatanginya saja memberikan kebaikan yang luar biasa. Apalagi kalau berkenan sholat berjamaah, iktikaf, dan menuntut ilmu, maka tidak terhitung lagi kebaikan-kebaikan yang diperoleh. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berdoa untuk salah seorang dari kalian selama dia masih pada posisi sholatnya dan belum berhadas. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholat, di mana tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali kepada keluarganya kecuali sholat itu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hebatnya lagi, niat dan langkah kaki ke masjid di tingkat derajat yang tinggi di sisi Allah. Ada sahabat yang rumahnya jauh dari masjid. Setiap waktu sholat dia akan tiba. Ia harus bersiap-siap terlebih awal agar tidak terlambat sampai di masjid. Nah, hal ini membuat ia merasa sedikit kesulitan. Takut-takut kalau ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Lalu ia memohon izin kepada Rasulullah untuk pindah rumah di dekat masjid. Ternyata Rasulullah melarang niat sahabat tersebut, seraya bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain kecuali sholat,
maka tidak ada langkah yang dilakukannya kecuali Allah akan mengangkatnya dengan langkah setinggi 1 derajat dan menghapus darinya 1 kesalahan hingga dia memasuki masjid. Dan jika dia telah memasuki masjid, maka akan dihitung dalam keadaan sholat selagi dia meniatkannya. Dan para malaikat akan mendoakannya selama dia masih berada di tempat yang ia gunakan untuk sholat. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia selama dia belum berhadas. Hadis riwayat Bukhari. Seorang muslim ketika bepergian keluar kota atau mengadakan perjalanan jauh, maka sejatinya tempat yang harus pertama sekali didatangi adalah masjid. Ketika menghampiri masjid, yang dilakukan pertama sekali bukanlah foto-foto atau jalan-jalan keliling. Alangkah baiknya kita mengikuti sunnah Rasulullah. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. Nah, sholat yang kita lakukan tersebut disebut dengan sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat memuliakan masjid. Dan alangkah ruginya seseorang yang mengunjungi masjid hanya untuk bertamasya, bersenda gurau, dan pamer di media sosial. Sejatinya yang dilakukan adalah beribadah di dalamnya. Kelak nanti di hari kiamat, masjid tempat sholat tersebut akan menjadi saksi di hari perhitungan nanti. Setelah habis dari masjid tadi, kita beralih ke bagian syariah Islam. Nah, apapun aktivitas yang kita hendak lakukan harus sesuai syariat Islam kan? Nah, syariat secara etimologi adalah aturan atau ketetapan Allah. Sumber hukum syariah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku telah meninggalkan di tengah kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah sesat." Nah, kedua perkara itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Hadis Sahih li ghairihi, hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nas, dan Ibnu Hazim. Selain itu, aktivitas kita pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitupun sebuah syariah. Tujuan syariah atau disebut maqsid syariah adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, seperti kaidah fikih. Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba. Islam memerintahkan kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan karena alasan kemaslahatan. Setiap pemerintah agama Islam pasti mengandung manfaat dan kebaikan. Dan juga sebaliknya, setiap larangan Islam pasti mengandung kerugian. Syariat Islam ditetapkan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta yang merupakan ad-daruriyat al-khamsu, 5 perkara mendesak pada kehidupan manusia. Nah, tujuan Allah menciptakan kita adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtumul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sehingga segala aktivitas di dunia melainkan hanya untuk beribadah, yaitu melakukan yang Allah cintai dan diridhoi, serta menjauhi segala larangannya. Nah, ibadah
bukan hanya di tempat ibadah atau saat menjalankan aktivitas ritual, tetapi semua sendi kehidupan dapat bernilai ibadah, termasuk bekerja. Islam mewajibkan kepada mereka untuk bekerja dan mencari rezeki. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Baiklah, sekian ceramah singkat saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Haryani, NIM 0101181007, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid dalam rangka memenuhi tugas praktikum retorika dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik semesta alam yang menguasai baik yang nyata maupun yang gaib, serta tidak ada perkara yang sulit di sisinya, yang telah memberikan nikmat berupa iman, berupa Islam, sehingga kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Tak lupa pula sholawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah SAW, yang hanya darinya Islam disampaikan kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Berbicara mengenai pemuda, setiap pemuda adalah permata bagi negerinya. Harapan tinggi untuk para pemuda agar menjadi sosok generasi yang unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang. Apalagi bagi kaum muslimin, pemuda sangat berperan penting dalam menjalankan syariat Islam. Salah satu upaya dasar yang dapat dilakukan para pemuda yaitu dengan mencintai masjid. Nah, masjid dapat menjadi benteng bagi remaja, apalagi remaja muslim, dari perilaku menyimpang dan maksiat seperti penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas, serta tindakan kriminal lainnya. Dengan memakmurkan masjid, para pemuda dilatih untuk beribadah dengan tekun dan menciptakan kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan kualitas diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, generasi bagi penerus masjid adalah suatu keharusan. Salah satunya dengan merekrut potensi remaja melalui wadah organisasi remaja masjid agar kemajuan dan konsisten masjid dalam syiar, dakwah, dan sosial senantiasa dirasakan kemanfaatannya. Remaja masjid, apalagi di masa era milenial yang seperti sekarang, yang serba cakap dalam menggunakan teknologi, sudah seharusnya dioptimalkan potensinya untuk ikut memakmurkan masjid. Terlebih lagi di era pandemi COVID-19 seperti ini, teknologi menjadi sarana yang ampuh untuk tetap memakmurkan kegiatan masjid berbasis teknologi. Nah, jika demikian adanya, generasi milenial yang tidak bisa lepas dari teknologi sudah seharusnya diarahkan untuk memberikan kemanfaatan lebih kepada kebaikan. Salah satunya yaitu ikut aktif menjadi remaja masjid
kemudian seperti membuat akun sosmed seperti Facebook, YouTube, Instagram untuk membantu menciarkan kebaikan masjid berbasis digital. Nah, generasi milenial menjadi penting sebagai tulang punggung dan harapan besar proses pemakmuran masjid masa kini dan mendatang. Di masa kini, generasi milenial bisa belajar mengobservasi program kemasjidan yang dirancang oleh takmir sebagai bagian dari kemakmuran masjid. Untuk selanjutnya, mencoba bagian dari pelaksanaan program pemakmuran masjid hingga pada masa mendatang terwujud kematangan dan siap menjadi bagian utama pilar penopang memakmurkan masjid agar lebih inovatif. Nah, sebagai generasi yang memiliki kreativitas tinggi, sudah seharusnya kontribusi dialamatkan kepada masjid. Tidak disimpan, melainkan disalurkan, diasah sebagai bekal membangun kepercayaan diri untuk ikut mengedukasi masyarakat. Bila perlu, kreativitasnya sudah sejak dini disedekahkan untuk membuktikan bahwa dari remaja masjid juga bisa sukses sebagaimana kesuksesan yang rangkup oleh milenial pada umumnya. Akhirnya, jika hal di atas didasari bersama-sama, tentu estafet ketakmiran akan dinamis karena memiliki stok generasi yang mumpuni. Dan itu sangat ditunggu dari kesediaan pemuda. Kesediaan pemuda, remaja untuk ikut memakmurkan masjid. Baiklah, sekian ceramah singkat saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.